mitos atau fakta kalau mahasiswa FEB itu hedon-hedon? Apa ya? Fakta. Halo Rangers, welcome back to Inside Unan. Oke, kembali lagi bersama podcast Bakti Unan 2025. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang nih. Oke, kenalin, aku Javista Merani Ramadhani, biasa dipanggil Vista sebagai host. Dan hari ini aku tentunya tidak sendiri, aku bersama rekan aku. Halo, kenalin aku Rinda Aisyah, biasa dipanggil Rinda. Nah, pada podcast kali ini Vista, kita kedatangan kamu yang kece-kece banget nih. Aduh. Nah, Kira-kira dari fakultas mana ya? Katanya ini fakultasnya banyak uang nih, Vis. Udah dapat cluenya nih, pasti teman-teman tahu deh. Iya. Nah, boleh dikenalin nih narasumberan kita. Boleh Bang, Kak? Baik, halo semua. Perkenalin, nama aku Muhammad Zaki Al-Kifari, mahasiswa aktif jurusan Kewirausahaan Angkatan 24, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Andalas. Oke, hai Rangers, kenalkan aku Salsa Fauzia Zevita, bisa dipanggil Eca. Aku dari manajemen angkatan 23, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas. Nah, ini udah tahu kan nih fakultasnya, berarti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kalau boleh tahu nih, kakak dan abang dari jalur apa? Mandiri kah, SNBT kah, atau SNBP? Kalau Alki sendiri masuk ke jurusan kewirausahaan ini melalui jalur SNBT, UTBK. Kalau aku kebetulan aku dari Mandiri, jalur Mandiri. Nah, boleh kan kakak dan abang ini berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, boleh dikenalin nggak sih Kak, Bang, apa aja sih jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis? Terus ciri khas dari tiap-tiap jurusannya ada nggak sih? Ya, boleh. Oke. Kalau di Fakultas Ekonomi Bisnis ini ada 4 departemen, dan di dalam departemen itu ada 9 jurusan. Mungkin kalau departemennya boleh Kak Salsa jelaskan. Oke, mungkin kalau departemen pertama itu mungkin bisa manajemen ya. Itu ada jurusan manajemen sama kewirausahaan ya, terus juga ada akuntansi. Di dalamnya itu ada akuntansi. Ada departemen ekonomi, dalamnya itu ada ekonomi dan ekonomi Islam. Terus ada D3. Nah, di D3 ini ada 4 jurusan. Nah, 4 jurusan itu D3 akuntansi, manajemen pemasaran, perbankan dan keuangan, sama dengan administrasi perkantoran. Nah, ternyata banyak banget ya. Aku sampai gak bisa ingat satu sih sejujurnya. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini emang belajarnya memang bener-bener di bidang bisnis saja, atau ada belajar tentang yang lain gitu? Oke, gimana Ki? Kalau fokusnya memang kalau di Fakultas Ekonomi Bisnis ini emang rata-ratanya ke arah bisnis atau bekerja di perusahaan yang ngurus-ngurus tentang ekonomi lah. Tapi kalau generalnya kami tuh di semester awal tuh tetap belajar semua hal gitu. Ya. Berarti masih belajar matematika. Ya. Matematika bisnis tapi ada. lebih ke bisnisnya. Lebih ke bisnisnya gitu. Hukum pun ada, hukum ya, bisnis. Betul. Ada ya? Sampai ke psikologi konsumen, apalah pokoknya mengenai bisnis gitu. Ada belajar kita. Jadi mata kuliah wajib juga ada? Iya. Agama, ada. Bahasa juga ada. Oke. Rinda pikir emang langsung ke bisnisnya. Oh, enggak juga. Masih umum dulu, nanti Baru seiring waktu baru difokusin ke bisnis. Iya, betul. Nah, Rinda tertarik nih di bagian Alki. Kan Alki dari jurusan kewirausahaan. Nah, Rinda boleh tahu nggak sih kapan sih biasanya kan yang paling kedengar FEB itu manajemen, akuntansi atau ekonomi gitu kan. Nah, ini baru dengar nih kewirausahaan. Boleh nggak sih kasih tahu Rinda kapan sih kewirausahaan itu baru diapain gitu? Tanggal berapa diresmikan, dan apakah Alki jurusan angkatan pertama atau bagaimana? Ya, kalau untuk tanggal berdirinya aku kurang tahu, tapi yang jelas kewirausahaan sendiri itu masih satu angkatan, berarti berdirinya baru di tahun angkatan 24, dan Alki sendiri merupakan angkatan pertama di jurusan itu. Kalau boleh tahu apa sih alasan Alki untuk
ngambil jurusan ini karena kan baru nih gitu. Jadi dari awalnya sejak SMA Alki itu memang tertarik dalam dunia bisnis, dan ketika itu Alki juga ikut les di luar sekolah, itu juga sering konsultasi di situ, dan Alki bilang lah kalau Alki itu tertarik dalam dunia bisnis, dan mereka menyarankan ada nih jurusan baru di Unan gitu, dan mereka tuh emang khusus ke dalam dunia bisnis gitu, ada namanya kewirausahaan. Maka dari itulah Alki lihat jurusan kewirausahaan, ternyata di universitas lain itu udah banyak gitu jurusan kewirausahaan. Alki lihat lah ngapain aja kewirausahaan ini Alki pelajari, dan Alki tertarik gitu di dalam jurusan ini, makanya ngambil kewirausahaan. Apakah sesuai dengan ekspektasi Alki nggak di sana? Sesuai. Oh, sesuai. Dan mungkin di atas ekspektasi Alki lah jurusan. Boleh diceritain nggak kayak mana sih ekspektasi Alki awal kayak mikirnya tuh wirausahaan tuh kayak gini, ternyata kayak gini gitu loh, boleh nggak? Ya mungkin pada awalnya Alki mikir kewirausahaan ini jurusannya nggak terlalu banyak juga bahas tentang bisnis, tapi ketika udah masuk pembahasannya tuh emang kayak fokus ke bisnis gitu, langsung bahasnya itu tentang bisnis semua, bagaimana bangun bisnis dari awal, bagaimana manajemennya, hingga nantinya bertahan di selama operasionalnya gitu. Kalau dari Kak Echa sendiri, sesuai nggak ekspektasinya masuk manajemen gitu? Aku sebenarnya dari awal tuh nggak berekspektasi ya masuk manajemen, karena emang nggak tujuan awalku ya. Dan tujuan awalku itu HI, FISIP. Tapi karena manajemen ini sebenarnya saran dari orang tua ya, karena kebetulan orang tua itu emang kebanyakan keluarga aku latar belakangnya dari Fakultas Ekonomi juga, jadi disaranin ke sini, dan aku ngeriset lagi manajemen ini gimana, pembelajarannya gimana. Dan kalau ekspektasi aku, alhamdulillah ya sesuai banget ya, dari kayak gimana kita manajemen suatu bisnis. Sama kayak kita tadi, sebenarnya manajemen itu lebih kayak lebih manajemen sebuah bisnis gitu, dan leadership kita di sana gitu loh, dan di sini kita juga belajar leadership juga loh gitu loh. Berarti nggak melulu soal bisnis ya, leadership juga gitu loh. Jadi perasaannya gimana nih bisa masuk ke jurusan yang wow gitu? Nah, kalau perasaan aku senang ya, karena lingkungannya juga positif banget gitu. Kalau Alki pribadi itu senang dan nyaman lah di dalam Fakultas Ekonomi Bisnis ini. Ya, ini seneng nih. Terus bisnis, berarti nanti prospek kerjanya emang bener-bener di bisnis atau gimana? Sebenarnya kalau untuk prospek kerja FEB itu luas banget ya. Mungkin ya pertama itu mungkin kayak bisa di perkantoran, perusahaan, pokoknya perbankan, dan itu pun nanti bisa kerja di perusahaan startup ya, Ki. Dan juga itu nanti mungkin yang lebih itunya mungkin unggulnya kita bisa membuat bisnis sendiri gitu ya, gitu. Bagaimanapun kita udah belajar dasar-dasar bisnisnya, bangun bisnis itu gimana kan gitu. Berarti FEB ini menarik banget ya. Nah, ada nggak sih hal-hal menarik lainnya yang teman-teman tahu, mungkin boleh diceritakan? Ya mungkin kami dari fakultas lain juga tahu gitu kan. Hal menariknya mungkin apa sih Kak? Ya di setiap jurusan di FEB rata-rata udah ada kelas internya. Iya, udah kelas internasionalnya. Jadi dalamnya nanti kita berbahasa Inggris kan dalam pembelajarannya. Dan juga di FEB ini nggak ada kaderisasi loh teman-teman. Ini hal-hal yang sedikit sensitif ya untuk dibicarakan. Jadi santai, santai banget. Oke, kalau untuk pertemanan apakah aman atau ada mungkin kompetitif atau gimana? Biasa atau gimana? Kalau di FEB ini kalau soal pertemanan, karena tadi nggak ada pengkaderan tadi ya, jadi kita tuh memang harus survive gitu cari teman. Dan juga kalau dibilang kompetitif enggak juga, tapi
terlalu dekat nggak juga gitu. Jadi lebih ke biasa aja, tergantung gimana kita ke temannya gitu. Iya betul. Gitu biasa. Nah, sebelum masuk sini kan banyak nih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum masuk di FEB. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri gimana nih persiapan sebelum masuk fakultas ini, sebelum masuk jurusan ini? Untuk masuk jurusan ya, fakultas. Mungkin boleh kembali lagi kayak tadi. Persiapan aku sebenarnya nggak banyak banget. Dan aku belajar H-1 sebelum ujian mandirinya. Dan itu pun kalau bisa dibilang persiapanku nggak banyak ya. Pokoknya siapin diri aja lah, mencoba hal baru lah intinya gitu. Kalau Arki gimana nih dengan jurusan baru gitu kan? Iya. Kalau dari Alki, kalau persiapan masa UTBK itu lumayan intens waktu itu. Dan untuk masuk ke jurusannya, untuk persiapannya sebelum Alki masuk sini, Alki juga udah coba-coba memulai bisnis awalnya, walaupun gagal ya. Nah, jadi udah ada lah kayak paham gimana situasi, bagaimana berwirausaha ini. Kalau persiapannya lebih kayak buat maba-mabanya lebih kayak adaptasi ke hal-hal baru di dunia perkuliahan. Kalau di FEB ini kan berarti gak terlalu sibuk lah ya, gitu. Santai. Gimana teman-teman ada ikut kegiatan lain di fakultas atau di luar fakultas gitu? Kalau Alki sendiri itu ikut BEM, dan BEM-nya nggak di fakultas, BEM tingkat univ, BEM KM Unan. Kalau boleh tahu di bidang apa nih? Alki sendiri di Kementerian Dalam Negeri, di BEM KM Unan. Mendagri ya. Kalau aku sendiri tuh aku juga nggak aktif di fakultas aku lebih aktif di BMKM Unan gitu. Kesibukan yang teman-teman miliki, gimana sih cara teman-teman ngatur waktu gitu antara perkuliahan dan organisasi atau kegiatan lainnya? Kalau dari Alki dulu nih. Kalau Alki pribadi, bagaimanapun kuliah itu hal yang utama gitu. Jangan sampai juga kesibukan di organisasi atau di kepanitiaan itu ngorbanin nilai kita, ngorbanin kuliah kita gitu. Jadi bagaimanapun manajemen waktunya, tetap prioritas itu kuliah yang diutamain. Betul banget. Jadi baru setelah prioritas utama itu terpenuhi, baru kita bisa lanjutin ke prioritas selanjutnya. Iya, betul. Mungkin kalau aku kurang lebih hampir sama ya sama Aki, karena tujuan kita ke kampus itu emang kuliah ya, jadi utamain kuliah dulu. Dan itu pandai bagi waktu aja, kapan kalau setelah kuliah mungkin kesibukan kita di luar seperti organisasi, rapat-rapat ya. Nah, itu pandai-pandai kita aja bagi kapan kita harusnya rapat, kapan kita harusnya ngerjain tugas, itu pandai-pandai kita aja lagi. Manajemen waktu itu penting loh gitu loh. Betul banget. Rinda mau tahu nih kan abang kakak ini kan ikut organisasinya di BMKM Unan, dan itu di tingkat Universitas Andalas. Betul. Nah, Rinda pengen tahu UKM apa sih yang ada di FEB sendiri gitu? UKM, berarti Ormawa ya. Kalau UKMF itu ada Gitbay. Gitbay itu Galeri Investasi Digital Bursa Efek Indonesia, lebih ke bidang investasi lah. Kemudian ada LK, itu Lembaga Kajian Ekonomi Islam. Terus ada UKOS dan TMC. Nah, TMC ini The Management Club, itu lebih ke akademik gitu. Ya. Kalau boleh tahu itu lebih gimana tuh? Itu misalnya kayak lebih banyak akademiknya, kayak lomba ya Ki, lomba. Jadi dari mereka lah yang cari delegasinya tuh. Berarti gimana. di FEB juga diwadahi ya? Iya. Banyak nih FEB. Nah, tadi kita kayaknya udah banyak banget nggak sih Fis tanyain tentang FEB. Nah, katanya bisa ada permainan nih guys, boleh Fis? Aku punya permainan nih. Permainannya mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Nah, kita mulai aja nih. Boleh. Nah, pertanyaan pertama, mitos atau fakta kalau mahasiswa FEB itu hedon-hedon? Apa ya? Fakta. Mitos kalau menurut Alki. Nah, kenapa bisa beda nih?
Karena kalau hedon mungkin iya seberapa, tapi nggak semua juga gitu. Antara fakta dan mitos lah. Sebenarnya ya. Cuman kalau di gitu lah ya. iya betul. Kalau dilihat gayanya emang hedon. Tapi belakangnya kita nggak tahu. Oke, yang kedua mitos atau fakta kalau anak FEB itu memang cita-citanya tuh memang pengen jadi pengusaha gitu. Fakta ya. Wah, Fakta. Kalau dari Kak Ica sendiri gimana? Aku fakta. Oh, fakta. Betul, itu Bang. Berarti emang niatnya kalau masuk FEB itu emang menjadi Pengusaha. pengusaha. Cari sesuai nama fakultasnya Iya. ya teman-teman gitu. Terus yang ketiga mitos atau fakta kalau di FEB itu memang sesantai itu. Oh. Fakta mungkin kembali lagi. Bisa dibilang fakta. Karena emang sesantai itu. Lebih banyak nongkrongnya mungkin. Iya. Aduh. Kalau dibandingin fakultas lain ya. Iya. Tapi santai di sini bukan berarti main-main juga. Iya. Gitu. Mungkin kalau di rata-rata jurusan di sosum mungkin kurang lebih sama Iya, ya. betul. Sama. Sama, Kalau santai. dibandingin sosum lain, santainya sama. Nah, tadi kita udah main mitos atau fakta nih teman-teman. Sekarang kita main apa ya? Bukan main sih, lebih ke nyebutin 3 kata yang cocok buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, yang gambarin Ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, apa nih? Dari Alki dulu. Boleh? 3 ya. Ya. Pengen cepat kaya mungkin. 3. Cuan. Cuan. Oke. Jadi FEB ini emang gak terlepas dari cuan. Cuan. Iya. Memang bener banget. Cuan sesuai Betul. nama fakultasnya. Iya, Iya. betul. Ekonomi. Yes. Ya, mungkin dari teman-teman bisa kasih closing statement atau kasih apa ya kata-kata buat calon mahasiswa ya. baru Universitas Andalas nih. Apa dulu? Oke. Alki dulu. Oke, boleh dulu. Mungkin untuk teman-teman semua angkatan 25 atau teman-teman yang ingin masuk ke Fakultas Ekonomi Bisnis itu semangat, dan juga di Fakultas Ekonomi Bisnis ini banyak hal menarik yang ditemui, banyak UKM, Ormawa bagi teman-teman yang aktif, dan bagi teman-teman yang kupu-kupu juga sangat bisa nih gabung di FEB gitu. Pokoknya FEB ini menarik lah gitu. Oke. Mungkin kalau dari aku bukan terfokus ke fakultas untuk calon maba aja ya. Intinya kalian jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk gagal. Karena di sini kita tempat berkembang, kita tempat bertumbuh gitu loh. Dan juga jatuh bangunnya kita itu sebuah pembelajaran buat kita gitu untuk kedepannya. Dan aku punya motto atau quote yang sering aku gunain dari dulu itu break your limits gitu. Lampaui batasinmu sendiri gitu. Keren banget. Oke, mungkin Sayang sekali gak sih fokus kita udah Wah. berakhir. Padahal masih banyak yang mau. yang Waduh. pengen ditanyain gitu karena saya sendiri jujur pribadi penasaran sama FEB. Boleh. Kalau bagi yang penasaran, ayo gabung FEB. Iya, gabung. Rasain sendiri, itu kan. Rasain sendiri. Iya, betul. Oke, mungkin dengan berakhirnya ini Berakhir juga podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.